wanita ini udah 10 tahun sendiri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dia nggak bisa tidur karena satu hal. Bukan karena kesepian, tapi karena tangan laki-laki 22 tahun yang bikin kebunnya banjir. Kamu pikir ini cuma tentang tukang kontrakan bantu nyiram? Salah, ini tentang rasa yang tumbuh dari setetes air dan pecah waktu mata mereka saling tatap di dapur sempit. Kalau kamu berhenti nonton sekarang, kamu nggak bakal tahu kenapa pelukan di kebun itu terasa lebih hangat dari matahari siang. Setiap pagi, sebelum suara azan subuh benar-benar selesai menggema, Bu Haja Desi udah duduk di dapur. Nyeduh teh yang rasanya biasa aja, tapi tetap dia seduh pakai takaran yang sama. Sejak 10 tahun lalu, tehnya manis, tapi nggak semanis hidup yang dia jalani. Cuma cukup buat ngingetin lidahnya kalau pagi masih ada rasa. Rumahnya tenang, terlalu tenang malah. Dan itu bukan karena semua orang masih tidur, tapi karena memang nggak ada siapa-siapa lagi selain dia. Meja makan cuma punya 2 kursi, tapi cuma satu yang kepake. Satu lagi tetap disiapin, kayak nunggu seseorang yang nggak pernah lagi datang. Piring makan ditata rapi. Bukan karena bakal ada tamu, tapi karena Bu Desi percaya rumah yang ditata dengan niat bisa bikin hati nggak gampang kusut. Kebun kecil di samping rumah mulai kelihatan layu, daun seladanya ngelipet kayak kehilangan semangat. Tapi Bu Desi tetap nyiram tiap pagi pakai gayung plastik yang udah retak. Katanya itu ritual, biar tangannya tetap bergerak dan pikirannya nggak kelamaan diam. Dia bukan perempuan yang manja atau lembek. Dia janda 40 tahun yang udah belajar hidup tanpa banyak tanya. Dan mungkin itu yang bikin orang jarang datang, karena mereka pikir dia udah terlalu kuat buat ditemani. Tapi yang orang-orang gak tahu, kuat bukan berarti gak sepi. Kadang malam datang terlalu lama, kadang pagi datang terlalu cepat. Dan antara dua waktu itu, dia cuma duduk, minum teh, dan bilang dalam hati, hari ini sama aja kayak kemarin. Di lingkungan itu, Bu Desi dikenal ramah, rapi, dan mandiri. Tapi gak ada yang tahu seberapa sering dia pengen ngobrol tanpa alasan. Cuma sekadar ditanya, "Bu, udah makan?" Atau "Bu, kebunnya kenapa pucat ya?" Dan pagi itu, sambil nyiram pakai gayung yang bocor, Bu Desi bilang pelan ke daun selada yang nyaris mati, "Kalau kamu masih bisa tumbuh, saya juga harusnya masih bisa nunggu." Malam itu rumah Bu Desi lebih sepi dari biasanya. Padahal biasanya juga udah sepi. TV nyala kecil di ruang tamu, nyetel sinetron ulangan yang ceritanya itu lagi, tapi tetap aja jadi teman. Di dapur, piring bekas makan malam masih tergeletak, belum sempat dicuci karena Bu Desi sibuk ngelap lantai kamar mandi yang mulai banjir kecil. Keran wastafel bocor, suaranya tits-tits nyebelin. Tapi kali ini bukan cuma soal suara, airnya udah netesin sabar juga. Dan saat semua upaya darurat gagal, Bu Desi ambil keputusan paling bijak malam itu. Keluar rumah, jalan ke pagar sebelah, dan ngetuk pintu kontrakan tetangga barunya. Riko muncul dari balik pintu, rambutnya masih acak, kaosnya tipis, dan wajahnya antara ngantuk dan kaget. Bu Desi, ada apa ya?" Bu Desi agak sungkan, tapi tetap tegas. "Keran kamar mandi saya bocor, airnya udah ngalahin kolam. Bisa bantuin dikit?" Riko langsung ngambil obeng dan senter. Jalan di belakang Bu Desi sambil bilang, "Siap, Bu. Saya memang lahir buat benerin hal-hal yang bocor." Bu Desi nggak jawab, cuma senyum kecil. Malam itu mulai berubah suasana. Di kamar mandi, Riko jongkok, putar-putar keran, air nyemprot dikit, dia ketawa kecil. "Wah, ini kerannya nggak mau ditutup, Bu. Mungkin kangen disentuh." Bu Desi lempar handuk ke arahnya. "Udah, jangan ngelawak. Yang penting cepet beres." 5 menit kemudian, air berhenti netes, lantai dikeringin. Dan Riko duduk di kursi dapur sambil nyeruput kopi di gelas merah yang warnanya udah pudar. Bu Desi duduk di seberangnya, tangan dilipat di meja. Matanya sesekali lirik ke kaos Riko yang masih agak basah. "Riko," kata Bu Desi tiba-tiba, "kamu pernah nyangkul nggak?" "Secara resmi belum, Bu. Tapi saya punya cangkul baru, masih bersih. Belum dicoba." "Kalau gitu, bawa. Coba kita uji malam ini. Tanah kebun saya udah lama keras. Siapa tahu cocok kalau kamu yang nyentuh." Riko berdiri,
Matanya berbinar, kayak anak kecil diajak main hujan. Wah, baru kali ini saya disuruh nyangkul habis ngopi malam-malam. Tapi saya siap, Bu. Cangkulnya dari Belanda, gagangnya panjang, tajamnya halus. Kalau malam ini berhasil, bisa jadi kita lanjut terus. Mereka keluar ke kebun, lampu dapur dibiarkan nyala, biar ada cahaya dari belakang. Riko berdiri, cangkul di tangan. Inikah cangkul Belanda itu, Riko? Gagangnya besar dan panjang, lalu teriak kecil. Saya mulai, iya Bu, pelan-pelan. Iya Riko, saya takut, pelan saja, dan juga jangan kasar. Tanahnya udah lama nggak digarap. Takutnya, kaget. Riko angguk. Mulai ayunan pertama, suaranya berat. Ayunan kedua, tanah pecah. Ayunan ketiga, keluar air dari sela-selanya. Loh, baru 5 kali udah banjir, Bu, kata Riko sambil ketawa pelan. Bu Desi jalan pelan ke dekat pagar kebun, tangan di pinggang. Ya ampun, Riko, cangkulan kamu bikin mata air keluar semua. Saya tambah ya, Bu. Saya rasa tanahnya minta lebih dalam, tapi jangan sampai akarnya rusak. Pelan, tapi pasti. Tenang, saya belajar dari orang sabar. Belajar dari saya, tanya Bu Desi setengah bercanda. Iya, dari Ibu, dan dari tanah ini. Malam itu mereka nggak ngomong banyak, tapi suara cangkul, tanah, dan langkah kaki di rumput yang lembab, semuanya bersatu dalam satu irama yang nggak bisa ditulis. Di buku pelajaran pertanian, waktu Riko selesai, cangkulnya dia sandarkan di tembok belakang. Tangannya kotor, tapi matanya bersih. Besok saya lanjut lagi ya, Bu, katanya sebelum pamit. Bu Desi cuma angguk, lalu bilang pelan sebelum Riko masuk ke rumahnya. Riko, cangkulan kamu malam ini bikin saya susah tidur. Udara malam sekarang jadi punya makna baru buat Bu Desi. Biasanya jam 9 dia udah tidur, tapi beberapa hari belakangan jam segitu dia malah duduk di dapur. Kadang sambil moto NG motong bawang merah buat alasan. Padahal sebenarnya cuma nunggu suara pagar diketuk. Dan seperti cerita yang udah diskenarioin semesta, suara itu datang, ketukan ringan, diiringi suara laki-laki muda yang makin lama makin hafal ritmenya. Bu, malam ini kita gali lagi ya, katanya dari luar. Dan Bu Desi langsung bangkit dari kursi, pura-pura baru berdiri. Ayo, saya udah siapkan lampu taman. Malam itu Riko nyangkul lagi. Cangkulnya makin percaya diri, ayunannya gak kaku lagi. Dan anehnya, tanahnya juga makin lembut, kayak udah kenal sama tangan yang sama. Terus nyentuhnya. Bu, tanahnya jadi gampang banget sekarang, padahal awalnya keras kayak beton, kata Riko sambil jongkok di pinggir selada. Karena disiram perhatian, kata Bu Desi. Mata Bu Desi fokus gerakan Riko. Tanah juga kayak hati, makin sering disentuh yang baik, makin nurut. Riko berhenti sebentar, terus nyangkul lagi, sambil bilang, kalau gitu, saya nggak boleh bolos ya. Iya, jangan, tanah ini bisa marah kalau kamu tiba-tiba ngilang. Riko, tanahnya banjir, meluap kemana-mana. Selesai, kata Riko. Sebelum istirahat, Riko cuci cangkul itu, lalu minum kopi buatan Bu Desi. Dan sejak malam itu, jadi kebiasaan, tiap habis makan malam, Bu Desi selalu duduk di dapur, siapin 2 cangkir kopi, 1 untuk dirinya, 1 buat Riko yang pasti datang, bawa senyum dan cangkul. Kadang mereka ngobrol dulu sebentar, kadang langsung kerja. Tapi tiap malam, pasti ada suara tanah digali. Dan tiap malam, pasti ada sedikit rasa yang juga ikut terbuka. Sampai suatu malam, Riko nggak muncul. Nggak ada ketukan di pagar, nggak ada suara sepatu menyentuh rumput. Bu Desi nunggu sampai jam 10. Cangkir kopinya dingin, lampu taman tetap nyala. Tapi Riko nggak datang. Besok paginya, waktu Riko lewat depan rumah, Bu Desi langsung buka jendela. Kamu kemana tadi malam? Nadanya datar, tapi matanya tanya banyak. Riko berhenti, garuk kepala. Maaf Bu, ketiduran, badan agak capek. Kamu udah dikontrak tanah ini loh, jangan lupa tanggung jawab. Riko senyum kecil. Iya Bu, malam ini saya tebus. Saya gali 2 baris sekaligus. Dan malam itu, mereka kembali ke kebun. Tapi kali ini, Bu Desi ikut berdiri lebih dekat. Kadang ngasih senter, kadang cuma berdiri sambil peluk tangan sendiri. Tapi dari caranya mandang,
Jelas, dia bukan cuma pengen kebunnya subur, dia pengen yang nyangkulnya nggak pergi-pergi. Udah 5 malam berturut-turut, Riko datang buat nyangkul kebun, Bu. Desi, nggak banyak basa-basi, nggak juga buru-buru. Datang, ngobrol bentar, ambil cangkul, terus kerja sambil sesekali lempar candaan receh yang entah kenapa bikin Bu Desi ketawa terus. Tapi malam ini beda. Dapur sepi, cangkir kopi cuma satu, lampu taman tetap nyala. Tapi nggak ada bayangan laki-laki muda yang biasa berdiri di ujung kebun. Bu Desi duduk di kursi rotan sambil pegang gayung kosong. Nggak tahu harus ngapain. Mau nyiram sendiri, tangannya berat. Mau nyangkul sendiri, tulangnya udah protes duluan. Jadi dia cuma duduk, nunggu suara sepatu itu datang. Tapi nggak datang. Waktu udah lewat jam 9, Bu Desi berdiri pelan, jalan ke dapur, padamkan lampu. Tapi begitu masuk kamar, dia malah balik lagi ke ruang tengah. Ambil HP, cek WhatsApp, nggak ada. Chat, nggak ada. Notif, nggak ada, Bu. Maaf telat. Padahal biasanya Riko minimal kasih emoji cangkul atau gif lucu kalau bakal telat. Malam itu nggak ada. Dan Bu Desi yang biasanya bisa tidur tanpa pikiran, malam ini bolak-balik di kasur kayak ayam goreng di atas wajan. Besok paginya, Bu Desi sengaja berdiri lama-lama di teras. Dan begitu Riko lewat, dia langsung panggil, "Riko." Suaranya agak tinggi. Riko berhenti. Wajahnya masih setengah ngantuk, pakai jaket dan sendal jepit. "Maaf, Bu. Semalam saya ketiduran, badan capek banget. Habis ngangkat barang, bantuin tetangga. Kamu bantuin semua orang. Tapi kebun saya dibiarkan garing." Riko senyum kecil. "Enggak, Bu. Cuma tadi malam aja. Nanti malam saya nyangkul 2 kali lebih dalam. Dan malam itu benar-benar beda." Riko datang lebih awal, bawa cangkul, pakai headlamp kecil. "Biar terang, Bu. Saya bisa lihat akar-akarnya sekarang," katanya sambil ketawa. Tapi Bu Desi nggak banyak senyum malam itu. Dia duduk dekat kebun, diam aja, nontonin Riko kerja. Dan waktu Riko mulai nyangkul bagian selada yang paling ujung, Bu Desi berdiri dan bilang pelan, "Kamu tahu nggak, Riko? Sejak kamu mulai nyangkul kebun ini, saya jadi nggak bisa tidur kalau malamnya sepi." Riko berhenti, dan cangkulnya masih di tanah. "Saya juga, Bu," katanya pelan. "Kalau nggak kesini, kayak ada yang kurang." Mereka saling diam, tapi malam itu, tanahnya bukan cuma tergali, tapi jadi saksi 2 hati yang mulai bingung harus diapain kalau besok tiba-tiba semuanya selesai. Malam itu, Riko datang sedikit lebih lambat dari biasanya, tapi tetap datang, tetap bawa cangkul, tetap senyum, dan tetap bilang, "Siap gali, Bu." Tapi Bu Desi malam itu nggak langsung nyaut kayak biasanya. Dia duduk di dapur, nunggu sampai Riko sendiri yang nyamperin, nyalamin, dan baru kemudian diajak ke kebun. Riko mulai kerja, nyangkul dengan ritme yang udah dia hafal sendiri. Tanahnya basah, empuk, bahkan udah mulai tumbuh rumput baru. Tapi entah kenapa, malam itu Bu Desi lebih sering menghela napas daripada mengomentari barisan selada. Riko perhatiin juga, tapi dia tahan untuk gak nanya. Sampai akhirnya, waktu jeda minum air putih, Bu Desi bilang pelan, "Saya lihat kamu tadi siang bantu Ibu RT ya, angkatin galon." Riko kaget dikit, terus ketawa. "Iya, Bu, kebetulan lewat." Terus dipanggil, "Kamu rajin banget bantu-bantu ya, Riko." Kalimatnya datar, tapi nadanya kayak punya banyak subteks. "Kalau saya lewat dan bisa bantu, ya saya bantu, Bu. Itu aja." Bu Desi diam sebentar, lalu bilang, "Tapi jangan semua kebun kamu cangkulin ya. Nanti tanah saya merasa nggak spesial." Riko langsung nengok, matanya ngelirik Bu Desi, terus ketawa kecil. "Bu, saya cuma punya 1 cangkul, dan tanah yang saya pegang tiap malam cuma di sini." Bu Desi nggak langsung jawab, tapi ada senyum kecil di bibirnya yang dia tahan biar nggak kelihatan terlalu lebar. Tapi dalam hati dia bilang, "Jangan pergi ke kebun lain ya, soalnya tanah ini udah nyaman dicangkulin kamu aja." Malam itu, sebelum pulang, Riko bilang, "Besok saya agak telat, Bu. Ada urusan dikit di kota." Bu Desi cuma jawab pendek, "Jangan lama-lama." Riko angguk, lalu dia pamit. Tapi begitu dia udah hilang di balik pagar, Bu Desi duduk lagi di bangku, ngelus lengan sendiri,
dan bilang pelan, "Udah makin dalam ini tanahnya, dan saya nggak tahu kalau ditinggal bisa tumbuh lagi atau enggak." Pagi itu Bu Desi nyapu halaman seperti biasa, tapi kali ini dia ngelakuinnya 2 kali. Pertama, biar daun-daun keringnya bersih. Kedua, biar dia punya alasan buat terus mandang ke arah kontrakan sebelah. Tapi pagar Riko masih tertutup. Sejak semalam Riko bilang mau ke kota, Bu Desi nggak tenang. Bukan karena cemas akan sesuatu yang buruk, tapi karena takut dicuekin. Siangnya, dia masak sayur asem, goreng tahu, rebus jagung, semuanya cuma buat 2 orang. Padahal cuma dia sendiri di rumah. Dia ngelirik jam terus, nunggu suara langkah, nunggu ketukan, nunggu siapa aja yang bisa bilang, "Bu, saya balik." Tapi sampai malam datang, Riko belum juga muncul. Lampu taman tetap nyala, cangkir kopi udah disiapin, cangkul disenderin di tembok, masih bau tanah. Dan Bu Desi mulai merasa jadi seseorang yang berharap tanpa hak. Waktu jam menunjukkan pukul 9, Bu Desi masuk ke kamar. Nggak sanggup nunggu di dapur lagi. Tapi baru aja dia tiduran, HP-nya bunyi. Pesan dari Riko. "Maaf Bu, masih di jalan. Nggak sempat mampir malam ini. Besok saya datang. Janji." Bu Desi baca itu 3 kali, terus diem, lalu narik selimut sampai dagu. Dan malam itu, dia tidur paling cepat dalam seminggu, tapi juga paling gak nyenyak. Besoknya, Riko muncul, bawa senyum, bawa oleh-oleh kecil, dan tentu aja bawa cangkul. "Tebus absen semalam, Bu," katanya sambil buka jaket. Bu Desi cuma bilang pelan, "Saya pikir kamu udah lupa jalan ke kebun ini." Riko berhenti, terus duduk di teras. "Enggak Bu, saya nggak lupa. Saya cuma belum tahu mau ngapain. Nanti kalau liburan saya udah habis." Bu Desi nengok agak lama. "Kalau kamu pergi, tanah ini gak akan bisa dicangkul sembarangan lagi. Saya gak percaya orang lain." Riko diem, tangannya megang-gagang cangkul, tapi matanya gak lepas dari wajah Bu Desi. "Saya janji gak akan pergi sembarangan." Dan malam itu, mereka nyangkul lagi. Tapi gak banyak ngomong, karena beberapa perasaan udah terlalu berat buat disampaikan. Mereka hanya kerja dalam diam. Tapi satu hal pasti, Bu Desi gak rela tanahnya disentuh siapapun selain Riko. Malam itu kebun lebih terang dari biasanya. Lampu taman disetel lebih tinggi. Hatinya berdebar, tapi wajahnya tenang. Di meja dapur ada 2 cangkir kopi. Satu udah biasa disiapin buat Riko, tapi malam ini beda. Ini malam terakhir. Besok pagi Riko pulang ke Jakarta. Liburannya selesai, kontrakan ditinggal, dan entah kapan balik lagi. Begitu suara ketukan di pagar terdengar, Bu Desi langsung buka pintu. Riko datang dengan senyum yang agak canggung, bawa selang di tangan kanan dan ransel kecil di punggung. "Saya datang sesuai janji Bu. Malam ini kita siram kebunnya 5 kali, biar subur sampai saya balik." Bu Desi senyum kecil. "Langsung aja, saya tunggu di sini." Riko nyalain air. Selangnya bunyi pelan, dan semprotan pertama keluar lembut. "Saya mulai ya Bu, pelan-pelan, siram aja." "Riko, jangan buru-buru, tanahnya udah siap," jawab Bu Desi sambil duduk. Matanya ngikutin arah air. Siram pertama, tanah meresap cepat. "Wah, kebunnya haus ya Bu," kata Riko sambil nyengir. "Udah lama nunggu," jawab Bu Desi. Siram kedua, air makin deras. "Riko, pelan-pelan, tuh lihat, airnya mulai meluap." "Bagus dong Bu, artinya akar-akarnya kebanjiran cinta," kata Riko setengah bercanda. "Tapi hati-hati, jangan sampai seladanya hanyut," bisik Bu Desi. Siram ketiga, suara air makin keras, tanah becek, rumput ikut bergoyang. "Riko, selangnya gede banget, banjirnya kayak badai." "Emang target saya Bu, sebelum saya pergi, saya pengen tanah ini banjir kenangan." Bu Desi diem, ngelus lengan sendiri, lalu jawab, "Saya suka, tapi jangan bikin saya ketagihan." Siram keempat, semprotan makin dalam. "Udah lama gak disiram kayak gini Bu, udah terlalu lama Riko. Dan sekarang, saya gak tahu bisa bertahan tanpa siraman ini." Dan waktu siram kelima datang, Riko berhenti sebentar. Dia ngatur napas, lalu bilang pelan, "Ini yang terakhir Bu,
tapi bukan terakhir dalam segalanya. Saya siram sekarang, tapi nanti saya balik. Bawa selang dan cangkul, terus mulai dari sini lagi. Air keluar dari ujung selang, deras, penuh. Bu Desi berdiri, jalan pelan ke pinggir kebun. Matanya mulai panas, tapi bukan karena air. Kalau kamu balik, katanya pelan, jangan cuma buat nyiram, balik, buat tinggal bersama. Saya balik, bukan buat bantu, tapi buat jadi bagian dari kebun ini. Waktu semprotan terakhir berhenti, Riko matiin keran. Tanahnya jadi basah, rumput menggigil, dan hati dua orang di sana gak tahu gimana caranya bilang selamat tinggal tanpa berharap selamat datang lagi. Pagi itu, rumah Bu Desi udah kebangun lebih dulu dari ayam, lebih dulu dari matahari. Dia berdiri di dapur, pakai minyak wangi, baju terbaiknya dipakai. Di meja makan, ada nasi uduk kecil, sambal, tahu goreng, dan sekotak kado berisi sesuatu yang udah dia siapkan dari tadi malam. Riko masuk sambil bawa tas ransel. Rambutnya udah disisir, bajunya bersih, tapi matanya kelihatan kayak orang yang nahan sesuatu. Pagi Bu, saya pamit ya. Makasih buat semuanya. Bu Desi cuma angguk, gak langsung jawab. Dia jalan pelan ke meja, ambil kotak kecil, lalu ngasih ke Riko. Ini buat kamu, katanya. Pelan tapi pasti. Riko terima, lalu buka perlahan. Di dalamnya ada dua benda. Sebuah jam tangan klasik, warna perak, dan amplop putih dengan tulisan tangan, modal. Riko buka amplopnya. Isinya, cek 100 juta rupiah. Buat usaha, buat memulai yang baru. Bu, saya nggak bisa terima ini, kata Riko cepat. Panik, kayak baru dikasih bom. Bu Desi tenang, duduk di kursi. Bisa? Kamu bisa, karena kamu bukan cuma bantu saya nyangkul kebun, tapi kamu nyiram hidup saya yang udah lama kering. Riko masih geleng-geleng, tapi saya nggak minta apa-apa. Saya aja. Justru itu kenapa kamu layak dikasih. Bu, nanti kalau saya sukses, Bu Desi langsung potong. Kalau kamu sukses, kamu balik ke sini, bawa selang, cangkul, dan cinta. Riko diem, terus senyum pelan. Lalu dia pegang jam tangan itu, pasang di pergelangan kirinya, terus bilang, saya janji Bu, saya balik. Dan waktu saya balik, saya nggak cuma bantu, saya datang buat tinggal, buat mulai hidup yang jelas bareng Ibu. Kalau Ibu masih mau nunggu. Bu Desi berdiri, matanya berkaca. Saya udah nunggu 10 tahun Riko. 1 musim lagi bukan masalah. Mereka nggak pelukan, nggak juga salaman berlebihan. Cuma tatap-tatapan cukup lama, sampai pintu ditutup pelan, dan suara langkah Riko hilang di balik pagi yang mulai ramai. Dan waktu rumah udah sepi, Bu Desi duduk di teras, cangkul masih di tembok, selang masih digantung. Tapi kali ini dia nggak sedih, karena tanah yang udah digarap pasti akan ditanami.